Gunung memiliki peranan yang penting bagi peradaban manusia. Dalam naskah-naskah kuno, gunung dianggap tempat suci, pusat yang menjaga keseimbangan dunia, tujuan bagi para resi dan bujangga yang mendaki untuk mendalami ilmu kehidupan. Mereka meyakini di tempat yang tinggilah bersemayam kerendahan hati. Di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdapat 3 gunung purba yang dikenal dengan nama Akarsari, Asepan, Karang, dan Pulau Sari. Gunung Pulau Sari merupakan gunung api purba yang keberadaannya telah disebut-sebut ada sejak abad ke-15 dalam naskah Tangtuk Panggelaran sebagai Kailasa. Pulau Sari yang memiliki ketinggian 1346 meter di atas permukaan laut juga memiliki banyak tinggalan sejak masa prasejarah berupa cagar budaya seperti menhir hingga dolmen. Jejak peradaban kerajaan Sunda bercorak Hindu-Buddha seperti arca hingga makam-makam para pemuka agama Islam menjadi bukti bahwa manusia telah lama berbagi ruang dalam harmoni di Gunung Pulau Sari. Saat ini pendakian gunung telah menjadi tren di kalangan muda-mudi. Namun banyak diantaranya yang melakukan pendakian sebagai sebuah pembuktian eksistensi diri atau narsisme semata. Banyakan dari mereka melakukan pendakian bukan untuk mendalami ilmu kehidupan, tapi untuk kesenangan belaka. Hal itulah yang membawa kekhawatiran para pemerhati gunung di Indonesia. Salah satunya Asep Rahman, tokoh pecinta alam yang mulai mendaki Gunung Pulau Sari sejak tahun 1994. Selama itulah ia banyak menyaksikan perubahan di Gunung Pulau Sari. Masuk Pandeglang, melihat wilayah Pandeglang yang ada beberapa gunung, yaitu Gunung Karang, Asepan, Pulau Sari yang sekarang dikenal Akarsari. Mulailah jiwa SMA saya waktu itu mulai, kalau naik gunung kayaknya puas nih di sini. Tahun 94 saya mulai mendaki Gunung Pulau Sari yang pada saat itu masih hutannya masih jauh berbeda dari sekarang. Curug Putri itu masih banyak satwa liar seperti makaka atau kera ekor panjang. Berawal dari situ, para pendaki gunung yang memang nyari konten dengan para pendaki gunung yang memang khusus ingin merubah karakter atau ingin merubah mindset pendaki gunung itu keren sebetulnya. Bukan hanya naik gunung, foto-foto, buang sampah sembarangan, tapi mereka dididik untuk naik gunung itu belajar dari segala macam kesulitannya. Gunung Pulau Sari sebelah baratnya, ya, awalnya yang namanya Curug Putri itu hutan, sekarang itu sampai hampir ke kawah itu udah mulai kebun. Jadi sebetulnya kadang-kadang saya pengen nanya, ini kebijakan siapa yang ada di lahan-lahan pegunungan itu sampai perkebunan warga itu sampai ke atas. Bukan apa-apa sih sebetulnya, kita melihat kondisi alam sekitar yang artinya sumber air tanah pasti akan berpengaruh dengan pembalakan hutan yang tanpa izin ataupun ya mungkin berizin tapi izinnya tidak jelas. Terdapat banyak kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Pulau Sari. Salah satunya adalah Kampung Cilentung. Seperti sebagian besar penduduk di wilayah Pulau Sari, mayoritas masyarakat Kampung Cilentung menggantungkan hidupnya melalui bertani atau berkebun. Namun, melalui Taman Sujai, salah satu pengelola wisata alam Gunung Pulau Sari, Kampung Cilentung berkembang hingga digadang sebagai salah satu destinasi terbaik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017. Sektor pariwisata menjadi harapan baru bagi masyarakat Kampung Cilentung. Fenomena ini mengarah pada pergeseran mata pencaharian penduduk seiring bertambahnya pekerjaan baru untuk mendukung wisata Pulau Sari. Namun,
ambisi untuk menjadikan Pulau Sari sebagai destinasi utama pariwisata di Pandeglang masih terkendala oleh berbagai persoalan. Tata kelola yang belum mengindahkan aspek lingkungan menjadikan aktivitas wisata tak lagi selaras dengan alam. Kecemburuan masyarakat menambah persoalan dalam berbagai ruang hidup di Gunung Pulau Sari. Hal ini diperparah dengan terjadinya longsor pada tahun 2017, tepatnya di bulan Desember. Harapan baru masyarakat untuk meningkatkan ekonomi harus terhenti seiring ditutupnya wisata alam Gunung Pulau Sari pada tahun 2017. Kejadian longsor di daerah Curug Putri, ya kalau kata Ella ada patahan lah, ada patahan. Tapi yang pastinya itu longsoran karena pembabatan hutan aslinya. Terlihat longsorannya itu adalah akar-akar pohon yang menumpuk di satu titik yang memang Curug Putri itu curam gitu. Dengan mengatasnamakan gara-gara pendaki, gara-gara yang naik ke gunung, masyarakat lebih menyalahkan kepada pendatang yang dibilang suka bikin kemaksiatan, suka bilang sembrono di tempat wisata. Bagi saya itu tidak relevan lah. Tempat wisata mana yang tidak bisa dijadikan buat hal-hal yang negatif seperti itu. Tinggal kitanya aja menempatkan diri bahwa memang gunung itu bukan tempat seperti itu. Hanya manusia sendiri tidak bisa dicegah. Ini tadinya tempat parkiran ini. Di mana parkiran? Terus ini apa nih? Iya, tempat parkiran. Ini apa nih? Ini tempat apa dulu? Kolam ya? Oh, kamar mandi di sini. Kalau itu dulu tempat apa? Hah? Tuh. Itu musola. Musola. Pos 1, pos 2 Curug, pos 3 itu Kawah. Oh, 24 jam dulu ngontrol di sini ya. Dulu sini tempat pos kedua. Pos 2 ya. Dulu teh para pendaki di sini regisnya di sini apa gimana tah? Iya, di regisnya di sini. Posisi di pos. Di pos. Di pos. Lagi kumpul-kumpul sama temen. Terus ada suara yang geluduk-geluduk gitu. Pas saya lari itu ternyata itu longsor. Waktu itu wisatawan rame? Ya, semua orang itu pada teriak semua, pada bubar semuanya yang ada di pada mandi semua itu orang tuh. Pada teriak, terus kabur semua. Itu terjadinya seperti itu. Dari situ penutupan jalur pendakian langsung ditutup berarti? Ya, langsung ditutup pendakian. Tadina waktu para wisata terbuka, alhamdulillah si Kamsa ngilu kerja lah. Jadi untuk hari-hari biasa kan ada pemasukan gitu ya, ukur dia beli rokok mah. Tapi sekarang kalau udah penutupan, sekarang pengangguran gitu. Urut tadina cenah urangna ieu kitu ngaranna gaya para wisata. Bisa ngopi, bisa ngariung jeung babaturan, tapi kewari kan barang tutup para wisata kan teu bisa. Warung-warung daya gitu. Jadi tadi nama alhamdulillah masalah para wisata masih berjalan mah, kabudak-budak leutik balik sekolah bisa nyingjing aqua jualan karena warga ya ceritana cek warga teu aya pemasukan ka masyarakat. Dimanfaatkan, dirawat, dimanfaatkan. Terus ada bahasa dirawat tidak dimanfaatkan. Gitu. Ada satu lagi tidak dirawat tidak dimanfaatkan. Itu lebih berbahaya. Lamun dirawat tidak dimanfaatkan itu kayak bagus. Cek urang mah karena kan tujuannya untuk menjaga. Tapi apakah mampu gitu? Kayak kecamatan, kabupaten, atau desa. Sebetulnya itu kejadian longsor itu
bukan yang pertama kali itu tahun 2017, itu sebetulnya kejadian yang ketiga. Yang pertama terjadi longsor itu tahun 2016. Terjadi longsor, cuman longsornya pada malam hari. Jadi waktu itu sepi pengunjung. Tidak ada yang tahu. Langsunglah kami selaku pengelola dirapihkan gitu. Nah, terjadi longsor lagi yang kedua. Itu pada waktu subuh itu sebetulnya longsor yang paling besar itu yang kedua pada waktu subuh, sama sepi pengunjung. Pas kami selaku pengelola naik ke atas, di sana banyak puing-puing material longsoran, akhirnya kami rapihkan. Nah, yang terjadi longsor di tahun 2017 itu yang ketiga kalinya. Setelah terjadinya longsor, kami selaku pengelola yang pertama dilakukan penutupan. Yang pertama kami tujuannya untuk melakukan reboisasi dulu yang terjadi longsor itu, biar tumbuh dulu pohonnya, baru setelah pulih lagi kami buka lagi. Sebetulnya kalau jalur sih sebetulnya tidak terganggu. Sebetulnya memang saya akui sih waktu tahun 2017 itu pas terjadinya longsor itu pengunjung kan sangat banyak gitu ya. Jadi di setiap minggunya nggak kurang dari 800. Jadi mungkin kami juga di situ banyak kekurangan lah selaku pengelola. Yang pertama dari pengunjung itu terlalu bebas. Gitu. Jadi si pengunjung ini tidak ada yang mau naik kami screening. Terus laki-laki perempuan tidak ada guide gitu. Jadi bebas lah gitu. Mungkin itu salah satu kesalahan kami juga gitu selaku pengelola gitu. Dan juga waktu itu tidak dibatasi. Itu kesalahan kami juga. Sangat disayangkan bahwa gunung ini sebenarnya gunung yang bersejarah. Sangat takut kami kalau gunung itu hanya dipakai hura-hura. Setelah habar, maka kami cek bersama, ternyata benar bahwa di kawah itu semacam dibuat perkemahan. Terjadilah perkemahan tersebut. Bahkan ini bukan menduga deh ya, bukan menduga. Bahkan kadang-kadang ada satu tenda seorang laki-laki dan perempuan. Itulah berarti kami beranggapan itu bukan pencinta alam. Itu sebetulnya pada hakikatnya merusak alam. Maka kami mengadakan perkumpulan, yaitu para desa dan tokoh masyarakat, bahwa gunung ini ditutup. Yang keduanya, makanya ditutup itu sangat-sangat trauma. Sangat. Jadi sepupu kami itu ngayakin suara rumah acarana, jadi supaya kami RT RW kompak, jadi supaya nolak Gunung Pulau Sari udah dibuka. Susulan masyarakat itu usulan masyarakat. Ayah ada daerah perhutani, ayah tindakan. Ayah daerah perhutani mah. Ditutupnya akses pariwisata membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan sebagian memilih kembali merambah hasil hutan di kawasan Pulau Sari. Ya itu mah mungkin Pak ya, namanya di sini yang maunya bikin rumah lah, panggung lah. Ya sekarang inilah rumah jadi begini juga. Kalau dulu kan hampir atas semua panggung. Ya saking orang kecilnya, kan kita mau beli nggak punya uang, kan otomatis lebang kayu 1-2 mah. Ya itu juga tetap izin karena yang jaga hutan. Ibaratnya. Kecuali kita buat jual apa ya untuk kepentingan pribadi lah. Iya, itu mau untuk dipakai lah, untuk memperkaya lah gitu. Kalau untuk dijual mah intinya ya nggak di sini. Tapi anu bener nama eta anu longsor sanes garapan masyarakat. Iya. Sanes. Ya pertamanya itu Curug yang longsor. Tahu dapat beberapa hari itu gunung retak itu bukan sedikit, panjang juga ya Pak. Itu bukan garapan, bukan. Kolom juga ngelambat. Sampah, mata air yang tercemar, kemaksiatan, dan kerusakan lingkungan, sebagian masyarakat percaya hal itu sepenuhnya diakibatkan oleh pariwisata.
Sebagian mendukung kebijakan penutupan akses wisata permanen. Sebagian menuntut pariwisata kembali dibuka. Ditutupnya jalur akses dari Kampung Cilentung memicu beberapa kampung termasuk Kampung Parigi membuka jalur pendakian ilegal ke Pulau Sari. Yang sekarang di 2022 semenjak 2017 ditutup Pulau Sari, untuk Kecamatan Seketi tepatnya di Desa Parigi, Kampung Parianta, bulan Juli sudah mulai dibuka untuk umum. Walaupun ada pro dan kontra, tapi animo para penggiat alam yang emang kangen dengan Pulau Sari, ya akhirnya jalur Saketi ya saya rasa sekarang yang jalur yang aman buat pendakian umum. Kalau adanya dibuka jalur dari Parianta, saya pribadi orang Cilentung itu saya nggak sepakat. Yang pertama, kami tidak bisa kontrol pengunjung itu seperti apa yang naik dari Parianta. Ya, minimal harus ada pemberitahuan ke masyarakat Cilentung, sistemnya seperti apa. Kami juga khawatir, takutnya malah lebih parah yang dari kemarin gitu. Kami memohon kepada aparat dan para alim ulama, para kiai, tolong dihimbau supaya jangan dibuka, tapi ternyata itu masih dibuka. Ibu, Pintu belakang ditutup, depan ditutup, ternyata jalan jendela. Jangan sampai dibuka lagi, sudah tutup. Jangan pun diantarana Bapak Camat, kami bisa menolak masyarakat desa Cilentung umumnya. Jadi kamu itu ngayak ke musyawarah kumaha carana, jadi supaya kami ya RT RW kompak, jadi supaya tolak Gunung Pulau Sari udah dibuka. Aksi sepihak ini menjadi masalah baru yang semakin memicu kecemburuan masyarakat terkait siapa yang paling berhak mengelola Pulau Sari. Kalau kecamatan didorong untuk melakukan penutupan akses dan berkoordinasi dengan perhutani dan kecamatan lain, ya mungkin kami hanya cukup menyampaikan saja aspirasi itu. Tapi secara action, secara tindak lanjut kita tidak bisa melakukan penutupan dengan serta-merta, karena banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa diperoleh dari pemanfaatan Gunung Pulau Sari. Gunung ditutup, masyarakat aman, nyaman, tentram, itu. Sare ngeunangeun, gitu. Tapi lamun gunung dibuka, masyarakat resah. Jadi siap, kami mengundurkan diri dan merupakan RT. Setuju, setuju. Tolong bilangin ke pusat, tolong usahakan harus karunia kali desa masyarakat Cilentung. Gunung Curug Putri jangan dibuka. Ketiadaan peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Pulau Sari membuat konflik kepentingan dan pergesekan ruang hidup di Pulau Sari semakin runcing. Sebetulnya gini, saya selaku Asper sini sudah menunggu kemarin itu. Menunggu dibuka bersama-sama ya, karena apa maksudnya? Kan harus ada sah ke atas itu, karena harus tetap kita sebagai pengelola hutan itu kan harus tahu ya. Karena kalau kita dikelola oleh perhutani ini kan berarti ada tiketnya masuk, ada asuransinya. Sementara ini kan tidak ada nih, hanya mungkin selumput-selumputan gitu aja. Perhatian pemerintah terhadap kerusakan lingkungan di Pulau Sari muncul pada tahun 2003 melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor 195/KPTS/2 Romawi/2003. Status hutan di Pulau Sari dibagi menjadi dua, yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mana yang bisa dikelola dan mana yang termasuk hutan lindung. Gunung Pulau Sari disebut memiliki kerusakan yang paling parah di Kabupaten Pandeglang. 65% hutan di kawasan hutan Pulau Sari telah gundul, sehingga hanya 35% yang tertutup vegetasi hutan. Kalau penurunan pasti ada penurunan pohon ya, cuman kan tidak signifikannya banyak sekali. Seharusnya kita bareng-bareng LMDH
melaporkan bersama-sama menghijaukan, karena kan namanya gunung tetap ya sebagai paru-paru dunia ya. Kita harus sama-sama sadar, termasuk orang perhutani, masyarakatnya juga, termasuk aparatnya juga. Jadi jangan dititik beratkan ke perhutani. Jalur kayu. Faktanya kalau di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu di tahun 2003 ya. 2003 itu yang saya duduk ini adalah masuknya ke sebetulnya kawasan hutan lindung. Hutan produksi jauh di bawah hutan lindung ini, jauh adanya, mungkin lebih dekat dengan perumahan penduduk. Hanya saja ternyata hutan lindung itu udah dijadikan seperti hutan produksi. Kiara Lawang itu hutan yang salah satu hutan yang apa sekarang? Dulunya itu gimana, sekarang gimana Pak? Hutan itu mah leuweung tutupan pada sana. Leuweung tutupan, jadi nggak boleh itu. Sekarang dari tahun ke tahun makin ke atas berkebunnya. Yang mahoni kemarin ditebang. Didiamin. Harusnya nggak boleh ditebang ya. Sengaja dulu apa gimana yang didiemin gini? Sengaja. Udah adem tadi tanggul mahoni yang ditebang tuh. Mahoni. Waktu akan kesini, waktu masih ada kira-kira tahun berapa? Oh enggak, ini mah baru. Oh, baru ya? Baru sekitar 2 bulan lah. Tuh gede kan? Diameternya tangan aja. Tidak sinkron dengan kalau sering dikontrol, mungkin tidak akan terjadi pembalakan seperti itu. Kayaknya bisa dianulir itu. Kira-kira sampahnya baru apa udah lama? Baru ini Bang. Bagi para pendaki ya, khususnya yang wisata. Kalau yang pendaki yang mungkin hanya tujuannya pendidikan atau penelitian, mungkin tidak akan berpengaruh pada keanekaragaman hayati. Hanya saja didominasi oleh pendaki-pendaki yang tujuannya wisata, yang hanya sekedar refreshing, itu mereka tidak diberi pengetahuan tentang kalau ke gunung itu dilarang meninggalkan apapun selain jejak. Kerjasama antara masyarakat sekitar dengan pemerintah daerah, dan juga lebih ditekankan aturan mainnya ya. Aturan main pendaki gimana, pengelola gimana gitu, pihak desa gimana, perhutani seperti apa gitu. Kenapa tidak bisa daerah lain pun bisa, kenapa Pulau Sari tidak bisa dibuka untuk wisata? Hanya saja mungkin perlu pengawasan yang ketat, khususnya kontrol yang ketat juga. Kalau itu dijaga, mungkin Pulau Sari tidak beda jauh dengan tempat-tempat wisata hutan gunung lainnya. Menyarankan pemerintah ikut dalam untuk menjaga Pulau Sari ini. Jangan sampai Gunung Pulau Sari hanya ditutup tapi tidak dikontrol wilayahnya. Harapan ketika dibuka memiliki aturan-aturan yang tegas lah dari pihak sana. Harapannya ketika jalur Saketi ini dibuka, kejadian 5 tahun ke belakang itu tidak terulang di Saketi. Itu sih harapannya. Hutan dan Gunung Pulau Sari masih menjadi bagian rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik. Jika bercermin dari sejarah, gunung merupakan sebuah tempat yang begitu dijaga oleh setiap manusia yang hidup di dalamnya. Saat ini, di era modern, seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, sudah sepatutnya manusia berbenah, tak lagi saling menyalahkan untuk menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan semesta kehidupan di Pulau Sari. Ujung barat Pulau Jawa, Gunung Pulau Sari menyimpan penuh misteri. Jejak peradaban menjadi kunci dalam makna kailasa. Di setiap sunyi,
ada ruang yang menyimpan keindahan. Pepohonan menjulang tinggi, satwa mengintai kepunahan. Akankah manusia menyadari pola kehidupan selaras? Kini saatnya gunung perlu diperhatikan, bukan hanya memanfaatkan. Sebab sakitnya gunung bukan karena alam, melainkan manusia yang ingin dirinya terjebak dalam egosentris. Curug Putri sumber kehidupan bagi mereka yang membutuhkan. Peradaban megalitikum adalah bukti adanya ekosistem keseimbangan. Buka mata, buka hati dan pikiran. Jadi hidup bukan berarti merawat, melainkan keselarasan jiwa pada dirinya dengan alam.